Sekali lagi karena sudah tembus 100 komentar, Abray akan melanjutkan cerita series La Brea. Dan seperti yang kita tahu di video sebelumnya, Tamid dan para anak buahnya sedang mencari sebuah buku rahasia dan Veronica mengetahui keberadaan buku tersebut. Cerita pun berlanjut dengan Tamid yang memaksa Veronica untuk mengantarkannya ke lokasi buku tersebut, dimana dengan terpaksa Veronica pun membawa mereka ke lokasi dan mulai menggali tanah tersebut. Namun tepat di saat buku misterius itu mulai muncul ke permukaan, Gavin, Sam, dan yang lainnya langsung melakukan penyergapan mendadak yang membuat pasukan Exile kocar-kacir dalam sekejap. Duel maut pun kembali meledak di area camp. Scott yang tadinya terjebak dalam situasi hidup dan mati akhirnya berhasil diselamatkan, dan puncaknya dengan penuh keberanian yang tak terduga, Scott berhasil mempateni Tamid yang mencoba melarikan diri. Setelah suasana camp mulai sedikit tenang, Lucas pun menyerahkan buku harian misterius itu kepada Gavin. Dan tepat saat Gavin mencoba mencocokkan isinya dengan potongan kertas riset milik Dr. Harold yang ia temukan sebelumnya, ternyata buku itu memang benar milik Dr. Harold yang selama ini mereka cari-cari. Dan di sana sebuah rahasia gelap mulai tercium, di mana secara diam-diam Levi menemui Eve dan mengatakan bahwa alasannya kembali ke masa purba ini adalah untuk memperbaiki segalanya. Namun ada sebuah niat asli yang ia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang, yaitu Levi ternyata berniat untuk mempateni James dengan tangannya sendiri. Levi pun mulai bercerita bahwa selama 10 tahun hidup di tahun 1988, ia sebenarnya sudah membangun sebuah keluarga yang bahagia. Namun portal waktu yang diciptakan oleh James justru menjadi penyebab utama keluarganya tiada secara mengenaskan. Dan sejak saat itulah Levi hanya hidup untuk satu tujuan tunggal, yaitu balas dendam. Di sisi lain, ketegangan semakin memuncak saat Kira menemui T dan membocorkan rencana rahasia James yang benar-benar tak masuk akal. James ternyata berniat untuk mencegah Gavin agar tidak pernah bertemu dengan Eve di masa lalu. Tujuannya sangat egois. James ingin Gavin hidup selamanya bersama dirinya dan Caroline sebagai sebuah keluarga yang utuh, tanpa ada gangguan sedikit pun dari kehadiran Eve di hidup mereka. Di sisi lain hutan, Caroline terlihat sedang bersama Silas sedang meneliti dengan serius riset milik Dr. Harold yang mereka temukan. Namun sayangnya, setelah dipelajari matang-matang, Caroline menyadari bahwa riset itu tidak memberikan kemajuan berarti bagi mereka. Akhirnya, Caroline memutuskan untuk kembali menemui Gavin, sementara Silas meminta semua dokumen itu tetap bersamanya untuk ia pelajari sendiri. Namun nasib malang menimpa Silas. Tak lama setelah Caroline pergi, seseorang datang secara misterius dan Silas dijedor tanpa ampun hingga tersungkur. Orang itu pun langsung merampas semua riset Dr. Harold dan menghilang. Singkatnya, di tengah ketegangan hutan purba, suasana di camp mendadak berubah menjadi ceria sebab T resmi menikahi para sang pemimpin desa. Seluruh penghuni camp pun ikut merayakan pernikahan mereka dengan penuh sukacita. Dan di momen bahagia itulah Caroline datang kembali menemui Gavin. Gavin pun menyerahkan buku harian Dr. Harold yang asli kepada Caroline. Dan tentu Caroline sangat senang sebab sekarang solusi untuk menstabilkan mesin waktu benar-benar ada di tangannya. Namun di sisi lain, dendam di hati Levi semakin tidak bisa dikontrol. Ia nekat meracuni minuman James. Juga ia bersumpah bahwa James harus tiada demi membayar nyawa keluarga tercintanya gara-gara portal waktu. Namun untungnya tepat sebelum James meminum racun itu, Eve datang dan berhasil menggagalkan rencana Levi. Gavin yang mengetahui niat jahat tersebut langsung murka dan mengusir sahabatnya itu dari camp untuk selamanya. Belum sempat bernapas lega, tragedi besar kembali datang menghantam. Lucas dan Veronica membawa Silas kembali ke camp dalam kondisi yang sudah sekarat. Dengan sisa tenaganya, Silas hanya sempat membisikkan satu kalimat horor, "Mereka
sudah sampai. Sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri, dan di saat yang bersamaan Gavin menemukan kenyataan pahit bahwa Caroline sudah tergeletak tak bernyawa. Caroline telah dijedor. Gavin langsung murka dan menuduh James sebagai pematen istrinya sendiri. Namun James bersumpah bahwa ia bukan pelakunya. James mengaku ia sudah bahagia bertemu anak cucunya dan tak ingin merubah sejarah lagi. Mendengar hal itu, seketika kecurigaan pun jatuh kepada sosok Kira. Dan benar saja, Kira terlihat sedang berusaha kabur membawa buku harian milik Dr. Harold. Ternyata Kira menyimpan dendam sebab ia pernah didepak dari proyek Lazarus dan kini ia ingin menguasai gedung penelitian itu sendirian. Tanpa membuang waktu, Gavin, Eve, dan James langsung mengejar Kira, sementara Josh dan Izzy mendapatkan tugas berat untuk menjaga Silas yang kondisinya masih sangat kritis. Singkatnya, Kira kini berhasil menembus pertahanan ketat gedung dan mengambil kendali penuh atas seluruh sistem yang ada. Namun ternyata di luar sana, Levi juga sedang bergelia dan secara diam-diam ia memasang bom di sekeliling gedung dengan satu tujuan pasti, meratakan segalanya dengan tanah. James, Gavin, T, dan Eve akhirnya berhasil menyusup masuk ke dalam gedung berkat bantuan seorang penjaga yang setia. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Levi juga ikut menyusup hingga saat sampai di ruang kontrol. Gavin segera menggunakan biometriknya untuk mengambil alih kendali gedung. Tapi di sana, Gavin dibuat terkejut saat mendapati Levi sedang memasang bom di mana-mana. Gavin mencoba sekuat tenaga untuk menenangkan sahabatnya, namun Levi yang sudah menutup telinganya rapat-rapat. Baginya, tak ada jalan kembali selain menghancurkan apa yang sudah James bangun dengan susah payah. Dan di tengah ketegangan yang memuncak itu, Eve menemukan sebuah fakta yang jauh lebih mengerikan. Ternyata James memang tak pernah berubah sedikit pun, sebab diam-diam James sedang mengotak-ngatik mesin waktu demi mencegah Gavin kembali ke tahun 1988 dengan niat menghapus sejarah cinta antara Gavin dan Eve dari muka bumi. Eve memohon dengan air mata agar James menghentikan kegilaan tersebut, namun James tetap keras kepala. Ia merasa pengkhianatan sejarah ini adalah yang terbaik bagi keluarga mereka. Hingga kabar mengenai keberadaan bom tersebut pun langsung tersebar ke seluruh penjuru gedung. Semua orang berlari berusaha menyelamatkan nyawa mereka masing-masing, dan benar saja, boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang area tersebut. Gedung penelitian Lazarus yang megah itu kini hancur total, menyisakan puing-puing yang terbakar habis. Keesokan harinya, suasana di camp mendadak berubah menjadi kelabu. Rasa putus asa menyelimuti semua orang karena mereka merasa tak ada lagi jalan untuk pulang, sebab portal telah hancur bersama gedung itu, dan kini mereka pun mulai pasrah, juga mulai menyusun rencana pahit untuk hidup selamanya sebagai manusia purba. Nanging ternyata sebuah plot twist gila muncul saat Gavin sedang berbicara dengan Silas yang kondisinya sedang ripuh. Silas akhirnya membocorkan sebuah rahasia besar yang tersimpan dalam buku harian Dr. Harold. Ternyata Dr. Harold sudah membangun mesin waktu kedua di sebuah lokasi yang sangat tersembunyi. Dan yang paling gokil, mesin kedua itu stabil secara total dan masih berfungsi dengan normal. Mendengar berita luar biasa itu, Gavin langsung berteriak di hadapan seluruh penghuni camp bahwa harapan untuk pulang masihlah ada. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung membagi kelompok dan segera berangkat menuju lokasi mesin waktu rahasia tersebut. Okay, let's do it. Dalam perjalanan panjang menuju lokasi mesin waktu kedua, kelompok Gavin mendadak dihadang oleh Kira yang seakan tak pernah kapok untuk membuat kekacauan. Ia mencoba menyabotase rencana mereka untuk terakhir kalinya. Namun kali ini, para penyintas tidak memberikan ampun sedikit pun, di mana sebelum Kira sempat menarik pelatuk senjatanya, ia langsung dipateni. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka tiba
di titik yang ditandai dalam buku harian Dr. Harold. Namun begitu sampai, langkah Gavin langsung terhenti dan tubuhnya gemetar hebat sebab ternyata lokasi itu persis sama dengan penglihatan mengerikan yang menghantuinya selama ini. Tempat di mana ia melihat Eve akan menghembuskan napas terakhirnya. Yang secara tiba-tiba seekor reptil raksasa muncul dari balik semak dan menyerang mereka dengan sangat brutal. Di mana saat monster itu hendak menerjang Eve, Gavin langsung mendorong Eve menjauh dan memilih untuk berduel satu lawan satu dengan monster tersebut. Eve pun memang selamat, tapi nasib malang menimpa Gavin. Di sana ia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya akibat luka-luka yang terlalu parah. Melihat Gavin telah tiada, kelompok yang lain tak mau menyerah begitu saja pada takdir. Mereka akhirnya menemukan mesin waktu milik Dr. Harold dan dengan bantuan James, mereka nekat melakukan hal yang sangat beresiko, yaitu kembali ke beberapa jam yang lalu. Di masa lalu itu, mereka meninggalkan sebuah pesan peringatan rahasia di dalam buku harian Dr. Harold agar Gavin waspada terhadap serangan reptil raksasa tersebut. Dan gokil, saat mereka kembali ke waktu semula, sebuah keajaiban besar terjadi. Gavin ternyata masih hidup sebab Gavin sudah membaca peringatan itu terlebih dahulu dan berhasil menghindari serangan maut si monster. Juga ini menjadi bukti nyata bahwa mesin waktu buatan Dr. Harold memang sangat stabil juga sangat sempurna. Di sisi lain, di tengah kebahagiaan yang menyelimuti Cam, Lucas dan Veronica akhirnya memutuskan untuk kembali ke tahun 2024. Dan di sana terungkap bahwa Veronica sedang hamil anak Lucas, irahnya, di mana mereka pun berencana untuk menikah dan memulai hidup normal di masa depan. Namun di saat semua orang merasa lega, kita diperlihatkan Levi yang sedang menatap sebuah tato aneh di tangannya dengan tatapan yang sangat misterius. Dan di sini sebuah fakta mengerikan pun terungkap bahwa Levi ternyata adalah anggota dari sebuah organisasi rahasia dan ia kembali ke masa lalu bukan hanya untuk balas dendam, melainkan ada misi lain yang jauh lebih gelap. Dan misi apa yang sebenarnya Levi sembunyikan ini? Pura-pura gak tahu dulu. Scene kemudian memperlihatkan James yang tiba-tiba menyerang Gavin sebab kini ia benar-benar telah dikuasai oleh kegilaan akan kuasa. Karena bagi James, mesin waktu ini bukan sekadar alat untuk pulang, melainkan sarana untuk mengubah sejarah sesuai kehendaknya. Dan ia tetap terobsesi menghapus masa lalu Gavin di tahun 1988. Yang tak lama, duel antara bapak dan anak pun terjadi dengan sangat sengit. Hingga dalam pergelutan itu senjata mereka meletus dan pelurunya tepat mengenai mesin waktu yang seketika mesin menjadi tak stabil dan portal waktu terbuka secara acak. James yang nekat langsung melompat masuk sambil membawa buku harian berharga milik Harold. Dan Gavin yang sudah habis kesabarannya tanpa ragu langsung menjedor ayahnya sendiri. Yang di saat James sedang sekarat, ia membisikkan sebuah rahasia terakhir yang membuat kita terkejut. Ia mengatakan bahwa Gavin ternyata memiliki seorang saudara perempuan yang punya ikatan sangat kuat dengan mesin waktu tersebut. Dan kini akibat kerusakan mesin yang parah, portal waktu pun meledak di mana-mana. Langit berubah menjadi penuh cahaya hijau yang mengerikan. Dan malangnya, Eve yang mencoba menyelamatkan buku harian Harold justru tersedot masuk ke dalam portal dan menghilang entah kemana. Sementara Gavin, Izzy dan Josh segera keluar dari lokasi tersebut. Namun yang menyambut mereka justru pemandangan yang jauh lebih hancur. Jejak kaki raksasa terlihat di mana-mana dan tiba-tiba seekor dinosaurus raksasa atau T-Rex muncul tepat di depan mata mereka, di mana dunia benar-benar berubah menjadi kacau sebab makhluk dari masa purba ini telah masuk ke zaman mereka. Gavin pun dan keluarganya hanya bisa lari demi menyelamatkan nyawa mereka. Setelah berhasil selamat dari kejadian tersebut, kita kemudian diperlihatkan Gavin yang sedang berbicara serius dengan putrinya Izzy, di mana Gavin mencoba meyakinkan Izzy bahwa apapun yang terjadi, mereka pasti akan menemukan cara untuk membawa Eve kembali ke pelukan mereka. Namun Izzy yang sudah terlalu lelah secara mental tampak mulai kehilangan harapan sebab setelah semua rentetan kejadian gila yang mereka alami, dunia seolah tak lagi berpihak kepada mereka.
Di sisi lain, suasana di camp berubah menjadi sangat mencengkam, di mana semua orang berkumpul dan menyadari satu kenyataan pahit, bahwa mesin waktu terakhir yang mereka miliki ternyata hancur total, yang berarti tak ada lagi jalan untuk pulang ke masa depan. Mereka pun kini benar-benar terjebak di zaman ini selamanya. Di tengah keputusasaan itu, mereka akhirnya sepakat menunjuk Lucas sebagai pemimpin kelompok, yang padahal saat itu Lucas sendiri sedang diliputi kecemasan luar biasa, karena di dunia seberbahaya ini ia akan menjadi seorang papih. Namun meskipun dihantui rasa takut, Lucas tetap berusaha menyusun rencana demi keselamatan semua orang. Hingga ketenangan itu tiba-tiba pecah. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dua dinosaurus raksasa muncul dan bertarung dengan sangat buas tepat di depan camp mereka. Tak punya pilihan lain, seluruh penghuni camp langsung berlarian menyelamatkan diri dan meninggalkan tempat tinggal mereka yang kini tak aman lagi. Hingga akhirnya di sana Dr. Sam mengusulkan satu jalan terakhir, yaitu pergi ke desa untuk meminta bantuan. Dan dengan berat hati namun masih menyimpan harapan kecil, mereka pun memulai perjalanan baru yang penuh ketidakpastian. Namun disinilah cerita mulai mengarah ke sesuatu yang jauh lebih besar, di mana setelah tiba di desa, Scott berhasil melakukan hal yang nyaris mustahil, yaitu menyalakan laptop milik Gavin hanya dengan listrik dari kentang. Dan tepat saat layar itu menyala, sebuah keanehan pun terjadi. Laptop tersebut langsung terhubung ke sebuah server misterius, sesuatu yang seharusnya tak mungkin masih aktif di zaman ini. Dan di sana Gavin mulai berkomunikasi melalui chat dengan seseorang yang mengaku bisa membantu menemukan Eve. Dengan harapan terakhirnya, Gavin pun menanyakan satu hal terpenting, namun balasan yang muncul justru membuat suasana berubah mencengkam. Hanya satu kalimat singkat, yaitu cari Ciara. Dan sebelum Gavin sempat bertanya lebih jauh, server itu pun langsung terputus dan menghilang secara misterius. No, I can't. Sementara itu di tempat lain, ketegangan kembali terjadi saat Josh dan Riley diserang oleh dinosaurus kecil. Josh memang berhasil selamat, namun Riley terluka cukup parah. Namun Sam hanya bisa terpaku ketakutan karena di zaman ini mereka sama sekali tak memiliki peralatan medis untuk menyelamatkannya. Dan di saat semua kekacauan itu terjadi, ingatan Gavin perlahan mulai kembali. Ia teringat tentang seorang wanita bernama Maya yang pernah datang ke rumahnya sebelum portal pertama terbuka di tahun 2024. Dan begitu mendengar nama itu, Levi langsung terkejut karena Maya adalah ibu dari Petra. Dan disinilah sebuah fakta mengejutkan akhirnya terungkap, bahwa dalam proyek rahasia yang dulu mereka jalani, Maya tidak pernah menggunakan nama aslinya, sebab ia menggunakan sebuah nama sandi, yaitu adalah Ciara. Dan tepat di saat itu juga, lagi-lagi cerita pun berakhir dengan segudang pertanyaan besar yang menyisakan tanda tanya. Yang pertama, siapa sebenarnya Maya atau Ciara, dan apa tujuan aslinya? Yang kedua, siapa itu Petra, dan mengapa Levi mengenalinya? Apakah Petra adalah teman Levi? Yang ketiga, proyek rahasia apakah yang sedang dibicarakan tersebut? Yang keempat, apakah Gavin akan berhasil menemukan Eve sang wanita pujaannya? Dan yang terakhir, apakah Riley dapat selamat dari masa kritisnya, atau justru ia akan segera menghembuskan nafas terakhirnya? Semua jawaban itu hanya akan terungkap di video selanjutnya. Sampai di sini dulu cerita dari video ini. Semoga kalian menikmati alur ceritanya yang semakin membuat kita penasaran dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan bagi kalian yang sudah tak sabar ingin tahu nasib mereka ke depannya, maka jangan lupa dukung terus channel AA Bray. Dan seperti biasa langsung tulis di kolom komentar, gaskeun lagi AA Bray. Dan seperti biasa juga, jika tembus 100 komentar, AA Bray akan langsung garap video berikutnya untuk kalian semua. Juga jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya agar kalian jadi yang pertama tahu saat video selanjutnya rilis. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.